kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di pertemuan berikut ini kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang klasifikasi sistem part 2. Bisnis memerlukan berbagai tipe sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kegiatan operasional untuk berbagai level dan fungsi organisasional. Sebagian besar memerlukan sistem yang bisa mengintegrasikan proses bisnis dan informasi dari era fungsional yang berbeda. Klasifikasi sistem informasi selanjutnya disingkat menjadi SI. Ini diuraikan berdasarkan peran beragam di dalam organisasi yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Klasifikasi tersebut berdasarkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, klasifikasi SI berdasarkan dukungan ke pemakai. Yang kedua, klasifikasi SI berdasarkan level organisasi yang didukungnya. Dan yang ketiga, klasifikasi SI berdasarkan fungsi organisasional. Lalu, pada umumnya, sistem pemrosesan transaksi ini tugasnya untuk memantau dan pengumpulan data di masa lalu, kemudian memasukkan dan keluaran yang terstruktur, mengingat data yang diproses cukup stabil dan diformat dalam suatu standar. Level kerincian tinggi mudah terlihat terutama pada masukan, tetapi seringkali juga pada keluaran. Nah, komputasinya itu tidak rumit karena menggunakan matematika sederhana atau operasi statistik. Memerlukan kehandalan yang tinggi dan pemroses terhadap permintaan merupakan suatu keharusan karena pemakai dapat melakukan permintaan terhadap basis data. Berikut ini merupakan contoh dari sistem pemrosesan transaksi. Berikut merupakan perbedaan dari pemrosesan batch dan online. Lalu ada juga yang namanya pemrosesan hybrid, merupakan perpaduan antara pemrosesan batch dan online. Model seperti ini dijumpai pada beberapa sistem point of sale. Data dimasukkan seketika ke dalam komputer ketika transaksi terjadi, tetapi pemrosesan lebih lanjut, misalnya pemutakhiran kesediaan, dilakukan pada waktu malam hari. Model seperti ini juga sering dilakukan pada bank yang offline atau belum tersedia layanan komunikasi ke pusat atau komunikasi yang sedang terputus. Lalu kita beralih ke sistem informasi manajemen atau lebih dikenal dengan singkatan SIM atau MIS. Sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung proses impor operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. SIM ini menghasilkan informasi untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi, dan menyediakan informasi untuk operasi organisasi. Umumnya, SIM mengambil data dan sistem pemrosesan transaksi. Ada juga istilah lain untuk SIM, yaitu sistem peringatan manajemen, karena sistem ini memberikan peringatan kepada pemakai, umumnya pihak manajemen, terhadap masalah ataupun peluang. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sistem pelaporan manajemen atau manajemen reporting system. Ada beberapa karakteristik dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, yaitu pada lingkungan yang telah mendefinisikan hal-hal berikut secara tegas dan jelas. Ada prosedur, ada operasi atau aturan pengambilan keputusan dan arus informasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. Dan yang ketiga, menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan keputusan, tetapi tidak secara langsung. Manajer menggunakan laporan dan informasi untuk membuat kesimpulan-kesimpulan tersendiri untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, gambar berikut ini menggambarkan contoh laporan dari hasil sistem informasi manajemen. Ada beberapa macam laporan dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, laporan periodis adalah laporan yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Yang kedua, laporan ikhtisar adalah laporan yang menggambarkan ringkasan terhadap sejumlah data ataupun informasi. Yang ketiga, laporan pengecualian adalah laporan yang hanya muncul kalau terjadi keadaan yang tidak normal. Seperti contoh, manajer pembelian mungkin memerlukan laporan pengiriman barang dari pemasok yang sudah terlambat 1 minggu. Laporan ini hanya muncul kalau keadaan yang diminta terpenuhi. Dan yang keempat ada laporan perbandingan, adalah laporan yang menunjukkan dua atau lebih himpunan informasi yang serupa dengan maksud untuk membandingkan. Nah, yang perlu Sobat Bidar ketahui juga bahwa terkadang SIM juga menyediakan laporan yang tergolong sebagai demand,
yaitu jenis laporan yang dapat diminta sewaktu-waktu dan pemakai dapat mengatur sendiri tata letak informasi yang diperlukan. Infrastruktur teknologi informasi merupakan satu kumpulan struktur teknologi informasi yang saling berhubungan satu sama lain untuk digunakan dalam suatu organisasi. Nah, dalam lingkungan sistem informasi infrastruktur, teknologi informasi yang dipilih sangat berperan dan memperbaiki kinerja perusahaan dan dalam untuk mengolah keunggulan kompetitif. Nah, berikut ini merupakan klasifikasi SI berdasarkan level organisasi. Yang pertama yaitu ada sistem level operasional. Sistem informasi yang memonitor aktivitas dan transaksi dasar pada organisasi. Yang kedua ada sistem level pengetahuan SI, yaitu mendukung pengetahuan dan kerja data pada organisasi. Yang ketiga, sistem level manajemen. Sistem informasi yang mendukung pemonitoran, pengendalian, pengambilan keputusan, dan aktivitas administratif dari manajer media tingkat 3. Dan yang keempat ada sistem level strategis. Sistem informasi yang mendukung manajer senior dalam menyusun aktivitas jangka panjang. Oke, sampai beda. Demikian pembahasan kita tentang klasifikasi sistem yang udah kita bahas dalam 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, jangan lupa selalu kerjakan tugas di e-learning dan kerjakan juga atau review forum yang ada di e-learning. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Bye.